kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. PPTK Universitas Negeri Makassar, nomor peserta PPG 2015-02-5950. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, kalian berarti masih sangat luar biasa semangat untuk belajar. Sebelum belajar, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, menyampaikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Tinggal Siapa aja? Apa? Ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai diferensiasi sosial. Masih ingat apa itu diferensiasi sosial? Apa? Perbedaan dalam masyarakat berdasarkan contohnya apa? Ada yang masih ingat? Ras atau suku bangsa. Kemudian apa lagi? Berarti kalian masih ingat. Nah, oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi dasar pembentukan stratifikasi sosial, sifat stratifikasi sosial, dan fungsinya, bentuk-bentuk dan fungsinya di masyarakat. Jadi ada 4 ya. Sekarang minggu ini kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial. Jika diferensiasi sosial secara horizontal perbedaannya, maka stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat secara vertikal. Ada yang sudah baca-baca mengenai ini? Ada yang sudah baca mengenai stratifikasi sosial? Apa itu stratifikasi sosial? Bagi penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial dalam bisa hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa dan privilege. Oke, berdasarkan perbedaan hak istimewa, kekuasaan dan prestige. Oke, kalau begitu silahkan kalian simak dulu video pembelajaran mengenai stratifikasi sosial berikut. Silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kalian memperhatikan struktur organigram di kelas kalian? Biasanya, struktur organigram tersebut terdiri dari kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, dan turunan lain di bawahnya. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kehormatan pada kelas tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan stratifikasi sosial. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan materi tersebut, mari kita bahas bersama-sama dalam video pembelajaran berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial.
Secara garis besar, stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan dalam masyarakat di mana di dalamnya terdapat tingkatan. Lantas, apa ya kira-kira bentuk dari stratifikasi sosial? Secara umum, terdapat 4 berdasarkan keseluruhan dari stratifikasi sosial ini. Dasar menentukan ya. Yang pertama, kekayaan atau ekonomi. Kemudian yang kedua adalah keturunan. Yang ketiga ada pendidikan. Yang keempat yaitu kekuasaan. Nah, keempat ini adalah dasar-dasar yang menjadi tempat bergerak pembentukan dari stratifikasi sosial. Misalnya seperti ini, anggaplah ini dari sebuah kota, dia ada seorang keturunan bangsawan, kemudian dia memiliki banyak tanah yang bisa diolah untuk memiliki alat produksi sendiri. Kemudian dari kekayaan yang dimiliki dan tanah yang dimiliki, dia membuka lapangan kerja bagi warga-warga di kawasannya. Lalu dikatakan Pak itu memiliki kekayaan yang berlimpah bagi masyarakatnya. Lalu kemudian menyekolahkan anak-anaknya yang bisa memiliki. Nah, dari situ menyekolahkan dari masyarakat yang bahwa ada hal yang disegani dari seorang Pak ini. Tidak mereka menganggap bahwa itu berasal dari kelas sosial yang dari sini dibandingkan. Nah, kemudian untuk stabilitas sosial ini terdapat 3 sifat, yaitu terbuka, tertutup, dan ukuran sifat dari stabilitas sosial. Yang pertama, cara terbuka, yang kedua tertutup, dan yang ketiga ada campuran. Nah, untuk contohnya misalnya stratifikasi sosial secara terbuka, misalnya seperti ini, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai kelas sosial atau tingkat sosial yang mereka inginkan. Dikatakan negara misalnya yang memiliki sistem terbuka seperti ini, mereka menghargai prestasi dan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga mereka mampu atau bisa atau diakui untuk mengejar kelas sosial yang mereka inginkan. Nah, itu stratifikasi sosial secara terbuka. Kemudian secara tertutup, nah tertutup ini kebalikannya dari yang terbuka, yaitu mereka susah untuk menggapai kelas sosial yang mereka inginkan. Faktor-faktor yang menjadi tolak ukurnya yaitu keturunan. Misalnya anggota Bali atau mungkin negara India di mana mereka menganut kasta. Dari kasta tersebut sudah ditentukan mereka dari golongan ini atau golongan ini mereka akan susah untuk menggapai atau meraih kelas sosial yang mereka inginkan. Kemudian ada campuran. Dia tadi di tertutup dapat menciptakan branding atau misalnya ini yang menganut kasta. Misalnya kasta mereka ada 4 golongan yang pertama adalah Brahmana, kemudian Ksatria, lalu Vaishya, dan keempat ada Sudra. Nah, apabila mereka pindah dari negara tersebut, misalnya orang dari yang menganut kasta, mereka pindah ke lokasi lain dan melakukan perkawinan campuran, misalnya di negara kota lain atau negara lain, mereka bisa mengalami stratifikasi sosial secara campuran, di mana mereka bisa menggapai kelas sosial tertentu yang mereka inginkan terlepas dari kasta yang mereka ambil. Seperti itu ya, untuk contoh dari stratifikasi terbuka, tertutup, dan campuran. Kita ambil. Tadi diperhatikan tidak? Ada berapa jenis ada berapa bentuk stratifikasi sosial? Apa saja? Pendidikan dan kekuasaan. Contohnya kalau misalnya kekuasaan, jabatan, kayak misalnya bupati gitu ya. Jadi dia akan berkuasa. Yang berkuasa berarti akan lebih dihargai oleh orang lain. Nah, di situ makanya tadi ada kata ini prestige. Ya, jadi penghargaan dari orang lain. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis video yang akan saya tayangkan berikut ini. Kemudian nanti kalian tentukan apakah video tersebut termasuk ke dalam stratifikasi sosial. Ya, kalau misalnya termasuk, menurut kalian ada nggak sih dampak dari stratifikasi
sosial, baik dampak positif maupun dampak Negatif. Nah, nanti kalian cari tahu, boleh membuka handphone, cari literatur sebanyak mungkin dari handphone kalian, wifi-nya sudah disediakan. Dapat dipahami? Nah, silakan nanti diskusikan dengan kelompok, kemudian kalau sudah selesai diskusi, kita akan presentasi berkelompok di depan kelas. Paham kan? Paham. Oke. Sekarang mari kita lihat video. Contoh nih ceritanya. Kelihatan nggak? Bapakku pernah ke luar negeri, kayak Amerika, Australia, Jepang, pokoknya seluruh dunia deh. Bapak aku pulang, selalu bawa oleh-oleh, coklat, terus mainan. Aku juga dikasih kaos. Pokoknya bapakku hebat deh. Sekarang giliran Adi. Ayo Adi, maju ke depan. Bapakku kerja pakai seragam. Seragamnya berwarna hijau. Pakai sepatu boot berwarna hijau. Bapakku gagah kalau pakai seragam itu. Aku suka sekali melihatnya. Setiap hari dia berangkat pagi-pagi dan pulangnya sudah sore. Bapakku hebat. Adi, sebenarnya pekerjaan bapakmu apa? Adik, bapak itu pekerjaannya memang bukan dokter yang menyembuhkan penyakit. Oh, tapi sangat pentingnya karena bapak bisa mencegah orang kena penyakit, ya kan Pak? Iya. Bapakku bekerja selalu menggunakan seragam. Seragam hijau dengan sepatu boot warna hijau. Kedatangannya selalu ditunggu-tunggu semua orang. Karena tanpa dia, rumah, jalanan, gedung-gedung, dan semua tempat akan kotor dan bau. Pekerjaannya membuat rumah-rumah dan jalan jadi bersih. Bapakku adalah tukang sampah. Yang mengambil setiap sampah dari rumah kalian sehingga rumah kalian tidak bau dan kotor. Kata bapakku, kalau rumah bersih, maka orang-orang akan terhindar dari berbagai penyakit. Bapakku hebat.
Akan kalian tentukan, kemudian kalian analisis apakah video tadi termasuk ke dalam jenis sertifikasi sosial atau tidak. Menurut kalian bagaimana? Kalau misalnya termasuk, tulis termasuk dengan alasannya seperti apa, jelaskan. Ya. Kemudian disusulkan dengan teman kelompok. Kemudian silakan kalian analisis apa sih dampak positif dan dampak negatif dari stratifikasi sosial. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Silakan dimulai. Pendidikan mah itu yang guru gitu menggunakan kegiatan itu kan sikap kepasangan pas kan jadi pasangnya karena kekayaan sih no mana tangga ayah di tangga sama sisina di luar makan orang kaya jadi kita maksudnya kan di bawah hari tindakan ada mereka didebatkan gitu kekayaan kekuasaan sih ayah dia ayah pengaruh dan itu bisa Bagaimana? Ada yang kesulitan tidak? Enggak sama ya?
Kesediaan sosial itu kan masalah. Nah, masalah itu ditimbulkan dari apa? Dari bentuknya yang miskin. Kayak miskin misalnya. Berarti termasuk dalam bentuk stabilitas sosial kekayaan. Yang wilayah Di Indonesia kemudian kalian ini apa? Alasannya tadi kenapa itu bisa termasuk ke kekayaan? Stabilitas sosial kekayaan kenapa? Berdasarkan ketentuan yang lain. Oke ya. Kenapa kalian bisa menyimpulkan berkekayaan, tidak kekuasaan, tidak keturunan, tidak pendidikan? Jadi kan oke, terima kasih. Tidak ada. Keseimbangan kan membengkar-bengkar budak kayak budak besar mah kita ini ranah sombong budak saya mah sponsor untuk tentang pendidikan. Jadi alat segala sarana begini. dalam mencuplikan pendidikan tersebut terdapat lahan dan wajib masuk lahan dan wajib ya kan karena tidak sifat suara sekedar Sudah selesai ya? Silakan perhatikan kelompok ini, silakan ke depan dulu. Di sini saya sebagai moderator, ada dua pertanyaan yang tadi didiskusikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut kelompokmu, apakah cerita dalam video tersebut termasuk dalam stratifikasi sosial? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan dampak positif dan dampak negatif dari stratifikasi sosial menurut kelompokmu. Nomor 1 akan dijawab oleh Jenny. Baik, menurut pendapat kelompok kami, video yang ditayangkan tersebut termasuk ke dalam stratifikasi sosial dalam bentuk pendidikan. Karena di dalam video tersebut terdapat dua tokoh yang memiliki perbedaan kelas sosial. Tokoh yang pertama, ayahnya bekerja sebagai pilot, sedangkan tokoh yang kedua, ayahnya bekerja sebagai petugas kebersihan. Yang dimana tokoh yang pertama memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat tokoh yang kedua. Baik, jawaban yang kedua akan dibacakan oleh Kristi. Dipersilakan. Jadi, dampak positif stratifikasi sosial diantaranya yang pertama ada pemerataan pembangunan di setiap daerah yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial. 2. Muncul sebuah kemauan dari individu dalam masyarakat untuk bersaing berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga individu lebih bekerja keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Dampak negatif sertifikasi sosial. 1. Konflik di antara kelas. Di masyarakat terdapat sebuah tingkatan sosial berdasarkan pendidikan, kekuasaan, dan kekayaan. Kelompok-kelompok tersebut dikenal sebagai kelas sosial. Jika terdapat sebuah perbedaan kepentingan di antara kelas sosial, maka konflik antara kelas akan muncul. Misalnya, demonstrasi yang dilakukan
buruh untuk menutup kewajiban dari perusahaan. Nomor 2, konflik di antara kelompok sosial. Masyarakat majemuk dan beragam bisa menjadi latar belakang munculnya kelompok sosial. Beberapa kelompok sosial terbentuk berdasarkan agama, ras, suku, ideologi, atau profesi. Hal tersebut bisa memunculkan keinginan untuk menguasai kelompok sosial. Kenapa tertawa? Baik yang dilakukan dengan cara pemaksaan yang mengakibatkan konflik kelompok sosial. Konflik antara generasi konflik ini bisa terjadi apabila generasi tua yang berusaha untuk mempertahankan adat serta nilai yang sudah lama berlaku dengan generasi muda yang ingin melakukan perubahan yang dilakukan secara modern. Misalnya, hilangnya sopan, santun, atau tidak digunakannya musyawarah sebagai cara untuk mengambil keputusan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok sahabat. Kelompok terakhir adalah kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dengan saya bernama Siti Alifi Maufinisa. Dan saya Rahira Mayati. Saya Wedi Putri Nurjani. Nama saya Fadilanto. Nama saya Ali. Saya memiliki Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan video tersebut. Menurut kelompokmu, apakah cerita dalam video tersebut termasuk ke dalam stratifikasi sosial? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan dampak positif dan negatif dari stratifikasi sosial menurut kelompokmu. Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, menurut kelompok kami termasuk ke dalam jenis stratifikasi kekayaan. Karena dalam video tersebut dapat dilihat bahwa kekuasaan atau profesi dan kekayaan adalah dasar yang menyebabkan stratifikasi sosial. Dalam video tersebut, kekayaan dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang didasarkan pada tingkatan masyarakat. Di dalam video tersebut juga terdapat perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan lebih dihargai, sedangkan orang yang berpenghasilan rendah akan selalu merasa di bawah dan tertindas. Biasanya hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan diri seseorang yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya adalah pertanyaan dari nomor 2. Dampak positif dari stratifikasi sosial yang akan dibacakan oleh Fadila Rido beserta Rani. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil analisis detailnya. Oke, tadi kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, video tersebut apakah termasuk ke dalam stratifikasi sosial? Ya. Saya menemukan 2 jawaban. Semuanya iya, tapi ada 3 kelompok yang menyebut bahwa itu termasuk ke dalam stratifikasi sosial kekayaan. Tapi ada 1 kelompok yang mengatakan bahwa itu termasuk ke dalam stratifikasi sosial pendidikan. Menurut kalian, mana yang paling benar? Menurut kalian mana yang paling benar? Video tadi adalah kesenjangan sosial berdasarkan kekayaan. Adanya ketimpangan sosial. Ya, yang kaya lebih dihargai, yang tidak kaya dia akan malu. Ya, dia minder di kelas. Berarti kekayaan mempengaruhi penghargaan orang lain. Maka tadi adalah masalahnya adalah ketimpangan sosial tadi. Yang kaya, yang miskin. Nah, kelompok yang ini saya paham tadi maksudnya.
Karena bapaknya berpendidikan tinggi, makanya memiliki pekerjaan yang bagus. Sedangkan yang satunya lagi, bapaknya memiliki pekerjaan yang bagus juga. Cuman karena pendidikannya rendah, makanya pekerjaannya juga sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Tapi video yang ditanyakan bukan mengenai bapaknya, ceritanya bukan cerita tentang bapaknya, tapi cerita tentang si anak. Nah, kalau cerita bapaknya itu berdasarkan pendidikan, cerita anaknya berdasarkan kekayaan. Jadi video tadi merupakan jenis sertifikasi sosial berdasarkan kekayaan. Yang nomor 2, dampak positifnya tadi ada apa aja? Banyak ya? Salah satunya adalah memicu motivasi kita, mendorong kita untuk belajar lebih giat supaya bisa mendapatkan prestasi lebih baik. Kalau berprestasi berarti kita akan mendapat kesempatan untuk belajar lebih tinggi. Kalau pendidikannya tinggi, kita akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya kan? Ya. Semuanya luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah jawaban dari kelompoknya Nurul. Sekarang kita akan simpulkan bahwa apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Adalah golongan ini biar kalian paham berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Bukan seperti ini karena yang berkuasa, yang kaya, yang anaknya raja, anaknya pangeran, anaknya sultan, kemudian yang berpendidikan tinggi akan lebih dihargai di dalam masyarakat. Dampak positif, dampak negatif dari stratifikasi sosial salah satunya tadi adalah kesenjangan sosial, adanya konflik antar ras. Kemudian tadi contohnya sekarang lagi rame lagi di TV, buruh melakukan demonstrasi menuntut kenaikan ya, itu berarti termasuk dalam permasalahan stratifikasi sosial. Ada berapa bentuknya? Ya. Cakep. Ada berapa jenis? 3. Apa aja? Contoh dari terbuka apa? Ayo. Terbuka pendidikan. Itu bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Kalau kalian mau berusaha dan bekerja dalam belajarnya. Kalau yang tertutup, kerajaan bangsawan, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam lingkungan kerajaan. Kalau yang campuran, tadi sebenarnya apa? Guru. Apa ya? Kekuasaan juga. Ada yang kekuasaan, ada yang diturunkan, ada yang bisa secara terbuka. Oke, dapat dipahami? Dapat dipahami? Oke, kalau begitu tugas kalian minggu depan adalah memparodikan. Tahu memparodikan? Memerankan. Kita akan bermain peran. Silakan sesuai kelompok masing-masing buat video mengenai stratifikasi sosial. Kemudian upload di channel YouTube-nya masing-masing. Memerankan akan ya, misalnya tentang ketimpangan sosial. Tapi kalian yang memerankan kan seperti
Ada yang mau ditanyakan? Masa? Iya. Ya. Silakan beberes. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangat dan antusias kalian dalam belajar. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, bahan lagi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, menyampaikan salam.